Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kami ucapkan untuk keluarga besar Rasulullah SAW. Pada hari ini hari terakhir di dalam kegiatan mengisi kegiatan bulan Ramadan. Kali ini Ibu akan mengambil tema 4 wanita penghuni surga. Siapa saja mereka? Pada dasarnya ada banyak wanita inspiratif yang kisahnya bisa kita jadikan pelajaran berharga dalam hidup. Dan wanita-wanita tersebut tak hanya ada di zaman modern seperti saat ini. Di zaman Nabi atau Rasulullah SAW banyak sekali wanita-wanita yang kisahnya juga menginspirasi kita semua. Sebagai pelajaran berharga dalam hidup, berbicara mengenai wanita inspiratif, di dalam Islam sendiri disebutkan ada 4 wanita yang sangat inspiratif. Wanita-wanita ini bahkan dikatakan sebagai wanita yang tak hanya inspiratif, tetapi juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang dijamin akan menghuni surga adalah Ummul Mukminin. Mereka adalah ibu dari semua umat manusia di dunia ini. Mereka adalah Umi Asiyah maksud ibu, atau istri Fir'aun, Ummu Siti Maryam yang tak lain adalah ibu Nabi Isa alaihi salam, Ummu Khadijah yang tak lain adalah istri Rasulullah SAW, dan Ummu Fatimah Az-Zahra, putri beliau, putri Rasulullah SAW, atau istri dari sahabat Rasul yakni Ali bin Abi Thalib. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Pembuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Itu tercantum dalam hadis riwayat Hakim dan Muslim. Hadis ini sendiri merupakan hadis diakui kebenarannya. Lantas, apa keistimewaan keempat wanita tersebut sehingga mereka dikatakan sebagai wanita yang dijamin akan masuk surga? Siapakah wanita tersebut? Maryam binti Imran. Maryam binti Imran atau yang sering umat muslim kenal sebagai ibu dari Nabi Isa alaihi salam ini adalah sosok wanita yang begitu mulia. Ia adalah wanita yang selalu menjaga harga dirinya akan dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah Subhanahu wa taala, Maryam adalah wanita yang benar-benar suci dan mulia. Karena kemuliaan Maryam, Allah pun menganugerahkan seorang putra di kandungannya saat ia masih gadis. Secara logika, hamil tanpa adanya seorang suami atau ayah memang tidak masuk akal. Tapi karena kekuasaan Allah, maka apa yang tidak mungkin tentunya selalu bisa menjadi mungkin. Saat hamil inilah perjalanan Maryam sangatlah tidak mudah. Banyak yang menggunjingnya. Meski begitu, ia tetap sabar dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Maryam mendidik Nabi Isa dengan sangat baik dan penuh kesabaran. Maryam selalu mengajarkan kebaikan pada Nabi Isa dan mengajaknya selalu untuk berdakwah di jalan Allah. Karena kemuliaan dan kesucian Maryam, Allah pun mencatat namanya di salah satu wanita yang dijamin akan menghuni surga jika waktu ia telah tiba. Dan wanita yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Wanita yang kedua yang dijamin akan menghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah sendiri merupakan istri pertama Rasulullah SAW. Khadijah pula, ia ibu dari anak-anak Rasulullah. Kenapa ia dijamin masuk surga? Dalam beberapa surat Al-Quran disebutkan
bahwa Khadijah adalah wanita yang begitu mulia dan merelakan semua hartanya di jalan Allah untuk dakwah. Khadijah juga seorang wanita taat pada sang suami, dan ia mau bersama-sama berjuang di jalan Allah bersama sang suami. Atas apa yang ia lakukan, dikatakan sebagai wanita dijamin surga oleh Allah. Bahkan malaikat Jibril pernah menyampaikan salamnya kepada Rasulullah untuk Khadijah dan mengatakannya bahwa surga adalah tempat untuknya. Ya Rasulullah, Khadijah sebentar lagi akan datang membawa bejana berisi lauk, makanan, dan minuman. Kalau ia sudah datang, sampaikan salam dari Allah dan dariku untuknya. Berikan kabar gembira bahwa rumahnya kelak adalah surga. Ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Dan wanita yang ketiga adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah merupakan putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang anak yang patut dan taat kepada orang tuanya. Ia juga merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib, yang tak lain adalah sahabat Rasulullah sendiri. Fatimah dikenal sebagai wanita muslim yang begitu sabar, begitu mulia, mampu menjaga cintanya yang sangat baik untuk suaminya. Saking mulianya dan baiknya, ia kasih cinta Fatimah bersama suami menjadi kisah cinta yang begitu mengetuk hati dan menjadi kisah cinta paling romantis pada umat muslim. Dan siapa wanita keempat yang menjadi jaminan surga? Ia adalah Asiyah, istri Fir'aun. Wanita yang dijamin akan menghuni surga adalah Asiyah. Ia adalah istri dari Fir'aun. Kita tahu Fir'aun adalah raja paling kejam dan juga ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Meski sang suami dikenal sangat kejam, mengakui dirinya sebagai Tuhan, Asiyah tetap pada pendiriannya untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun, juga dari segala perbuatannya. Quran Surat Al-Tamrin ayat 11. Saat Fir'aun mengancam akan menyiksa dan membunuhnya, jika ia tidak mau menyembah Fir'aun, Asiyah tetap teguh pada pendiriannya untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah tetap yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan tidak ada yang lain selain Dia. Keteguhan Aisyah inilah yang akhirnya membuatnya tercatat sebagai muslim yang dijamin masuk surga. Itulah 4 wanita atau ummul mukminin yang dikatakan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua agar wanita yang baik dan mulia, agar suatu saat nanti kita bisa menjadi penghuni surga bersama mereka semua dan wanita-wanita mulia lain. Bagi yang hari ini menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat menjalankan aktivitas di hari ini. Ini saja ulasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.